Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Dwi Ajitama, calon guru penggerak angkatan 6 dari kelas 0601 B1 dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi Magister Pendidikan dan pengajar praktik Ibu Hani Triwidianingsih Magister Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, baik dalam dunia pendidikan maupun bidang yang lainnya. Dalam pembelajaran di kelas, sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan, memberikan motivasi atau semangat juang, serta memberikan dukungan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, seorang guru sebaiknya membuat keputusan-keputusan yang masuk akal atau common sense terkait dengan perilakunya sehingga menjadi teladan, memberikan ruang belajar yang menantang sehingga memotivasi murid belajar, dan juga memberikan bantuan upaya penguatan ketika murid sedang mengalami permasalahan belajar dalam proses mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru penggerak sebagai agen perubahan diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Seorang guru penggerak diharapkan dapat beranjak dari keadaan diri yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh. Kesadaran penuh bersama 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika lebih mudah dilakukan jika guru dapat memaksimalkan menerapkan pola pikir keberpihakan keputusan pada murid, mampu mengumpulkan data dan fakta secara mandiri, berkolaborasi dengan rekan untuk pemecahan masalah, mempunyai inovasi atau gagasan pemecahan masalah, dan juga mau merefleksikan setiap keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi. Fasilitator berperan untuk memfasilitasi calon guru penggerak. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coachee untuk menemukan kekuatan dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitator membantu calon guru penggerak menemukan kekuatan dirinya dalam memahami alur pengambilan keputusan dengan menggunakan teknik pendekatan yang memberdayakan, yaitu teknik coaching. Coaching adalah kata kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Secara rinci, fasilitator memandu dan menggali potensi diri guru penggerak untuk bisa menentukan paradigma, prinsip-prinsip, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Coaching sendiri mempunyai paradigma, fokus pada kunci atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dengan prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi, seorang fasilitator mampu memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan guru penggerak dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian, guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih resilient atau tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Guru yang menguasai 5 kompetensi sosial emosional meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika. Urgensi PSE yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah.
Pengambilan keputusan tidak terlepas dari kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional meningkatkan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sekolah adalah sebuah institusi moral. Salah satu cara untuk membentuk murid yang bermoral dan beretika adalah dengan keteladanan dari guru sebagai sosok yang dilihat oleh murid setiap harinya. Guru menjadi model bagi muridnya. Segala perilaku guru dapat menginspirasi murid untuk menirunya. Sehingga setiap pendidik di sini sudah sepantasnya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berlaku. Ketika pendidik sudah bisa berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, akan lebih mudah bagi sekolah menanamkan budaya moral dan beretika pada diri murid yang ditunjukkan dalam perilaku. Sebuah keputusan yang efektif diambil melalui serangkaian pemikiran dan analisa sesuai 9 langkah pengambilan keputusan, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi trilema, membuat keputusan dan lihat lagi keputusan dan juga refleksikan. Ketika sebuah keputusan yang dibuat sudah lolos berbagai uji, artinya pembuat keputusan sudah benar-benar memikirkan dampak dari keputusan tersebut. Pembuat keputusan tentu memilih dampak yang terbaik atas keputusan yang sudah dibuat. Menjaga hubungan relasional dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika perlu memperhatikan hubungan relasional antara pembuat keputusan dengan pihak yang bermasalah. Seorang pimpinan harus bijak dalam mengambil keputusan agar keputusan yang diambil dapat berdampak pada hal yang menjadi prioritas utama tanpa membuat hubungan relasional menjadi renggang. Kemampuan analisis kasus. Kemampuan pemimpin untuk menganalisa kasus yang dihadapi sangatlah krusial dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan waktu dan pemikiran yang banyak. Objektivitas dalam melihat fakta dan data. Objektivitas pemimpin dalam melihat fakta dan data menentukan efektivitas keputusan yang diambil. Kolaborasi dengan rekan atau kolega. Dalam pengambilan keputusan, kolaborasi merupakan hal yang penting. Dengan berkolaborasi, pemimpin bisa melihat dari berbagai sudut pandang permasalahan. Pemimpin akan mudah menentukan pilihan-pilihan keputusan yang dapat diambil berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik. Dan ini seharusnya menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas dan di sekolah, serta menjadi kerangka acuan saat mengevaluasi praktik-praktik pembelajaran kita. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka. Untuk itu, guru harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal, yang berorientasi pada kebutuhan murid. Salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keputusan yang diambil guru mempengaruhi sejauh mana potensi murid dapat dimaksimalkan. Setiap perbedaan dapat difasilitasi dengan baik jika guru mampu membuat keputusan yang berorientasi pada kebutuhan muridnya. Salah satu paradigma dalam pengambilan keputusan adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Seorang pemimpin pembelajaran yang dapat membuat keputusan tepat terkait pemenuhan kebutuhan belajar muridnya dapat membantu murid menggali dan meningkatkan potensi yang dimilikinya.
Jika potensi tersebut dapat terus dikembangkan, akan berdampak pada kehidupan masa depan murid. Selain itu, keputusan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan belajar akan membuat murid semakin termotivasi dan tertantang untuk belajar bersama gurunya. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan yang efektif merupakan bagian dari kompetensi sosial emosional. Dilema etika adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan pada 2 hal atau kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Sedangkan wujudan moral adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan meliputi individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan meliputi berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi trilema, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul pengambilan keputusan dilakukan dengan berbagai pertimbangan dengan mengacu pada 3 prinsip, walaupun belum secara eksplisit menunjukkan 9 langkah pengambilan keputusan. Setelah saya mempelajari modul ini memberi saya pengetahuan baru bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusan terkait dilema etika. Perlunya analisis dan langkah-langkah yang tepat untuk mengambil keputusan. Dengan keputusan yang tepat akan memberikan dampak yang baik bagi pemenuhan kebutuhan murid. Mempelajari modul ini saya rasa sangat penting sebagai pemimpin pembelajaran. Setiap hari kita menghadapi situasi di mana harus mengambil beragam keputusan. Agar keputusan yang diambil tidak salah, maka diperlukan langkah pengambilan yang tepat. Harapannya dengan ketepatan pengambilan keputusan akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, menjadikan murid yang merdeka, nyaman, dan memiliki karakter. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.